tahan anggap itu alla yaqdir alaihi ay annahu yaqtaru biquwwatihi. Saat orang berpikiran, berprasangka, bertingkah laku seolah tidak ada yang bisa mengalahkannya, itu yaqtaru, dia tertipu biquwwatihi, dengan kekuatan, kekuasaan, dan lain-lain, kekayaan. Tuh, tertipu nih. Kalau bahasanya tertipu, maka ketertipuannya itu tampak menjadi lalai dengan Allah yang Maha Perkasa. Lalainya menjadi memang sejati, karena dia sendiri kafir umpamanya. Dia sendiri ingkar kepada Allah. Mana mungkin dia menjadi punya ingatan bahwa di atas segala-galanya ada Allah. Tak mungkin. Itu tertipu. Dan ketertipuan seperti itu bagian dari rencananya Allah, menangnya Allah, tipu dayanya Allah, gitu maksudnya. Sehingga dalam konteks kekinian, seolah mereka punya rencana, tak ada yang mengalahkan rencananya, padahal di balik rencana itu ada rencana Allah. Kita sering pakai itu ayat, wa makaru wa makarallah. Dia berbuat makar. Makar ditujukan luar biasa kepada Allah. Maka Allah juga punya makar gitu. Makar rencana. Ya, gitu. Dan akhirnya makar jadi bahasa Indonesia ya. Dianggap makar. Justru yang menganggap makar itu adalah makar. Iya. Wa ya'taqidu alla ahada, dan dia berkeyakinan, berideologi yang takid. Yang takid dari kata aqodah. Terus ditambah alif ta, takoda, menunjukkan serius, usaha, sungguh-sungguh. Kayak kasabah, terus di pola iftala iktasabah. Laha makasabat, wa alaiha maktasabat. Takoda dari akoda, akoda dari kata akad. Akad mengikat. Mengikat janji. Enggak cuma sekedar iya ngikat janjinya, tapi sungguh-sungguh akhirnya menjadi keyakinan. Keyakinan adalah ikatan. Saat ikatan menjadi sebuah keyakinan karena yang diikat dan yang mengikat adalah persoalan batin, maka dari situ muncul kata akidah. Itu sama dari akad. Wa ya'taqidu alla ahada yantaqimu minhu. Lebih dari itu dia berkeyakinan tak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya. Yantakim sebenarnya dendam. Artinya Allah diantara namanya pendendam, muntakim. Pendendamnya Allah positif, yaitu menunjukkan keadilan. Ya, bukan model kita. Jadi perbuatan zalim itu secara naluriah, pertama dia sadar itu zalim secara naluri. Yang kedua, dia sadar pasti ada yang dendam karena dia salah. Nah, dalam konteks perbuatan zalim, tidak adil segala macam, dia yakin tidak ada seorang pun yang bisa melampiaskan dendamnya kepada dia.
kepada si penguasa yang sedang berkuasa. Kenapa? Karena semua yang seragam hijau, coklat, belum lagi yang lainnya, berdasi, berjas, nah itu sudah ada di pihak dia. Gitu kurang lebih. Lagi cerita ini. Ya. Oke. Walakin Allah, tetapi Allah qadir alaihi. Nggak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah. Pada saat yang sama, nggak ada yang bisa menghalangi keadilan Allah. Ketika dia bertindak, itu adalah cerminan keadilan. Ya, ya. Walakin Allah qadir alaihi ka'abi al-Ashad ibni Kildah. Seperti terhadap seseorang yang bernama Abul Ashad, putra Kildah. Ada seorang yang luar biasa musuhannya kepada Nabi. Itu Abu Kildah sekarang banyak sekali di Indonesia. Ya atau tidak? Pokoknya masukin penjara, udah pokoknya aja. Soal alasan undang-undang emang dia yang bikin, bisa diatur. Pasal-pasalnya bisa diatur. Tuh. Fa innahu kana yabsutu tahta qadamihi adima apa ini? Ukazi wa yadzibuhu asrah bayan qati. Kenapa itu? Ada apa dengan Abul Ashad Ibnu Kildah? Fa innahu kana dulu dia yubsatu tahta qadamihi adimu ukazi. Yubsatu dihamparkan. Yubsatu. Di bawah telapak kakinya, lakinya si Ashad Ibnu Kildah. Adim ukazi. Saya sebentar ini. Oh, ini ikatan. Jadi kakinya diikat. Wayadzibuhu asroh. Ditarik oleh 10 orang. Fayan kotik. Maka dia berdiri kokoh dan talinya yang kuat itu putus. Tuh kuat. Nah, dulu kuatnya secara physically. Kalau sekarang fisiknya mah rentan, kurus. Tapi kekuasaannya luar biasa. Wala tazillu qadamahu. Saking kuatnya, kaki diikat kiri kanan, di mata kaki ditarik, malah tambangnya yang putus. Dan 2 telapak kakinya qadamahu itu, 2 telapak kakinya tidak terpeleset, tidak bergerak sedikit pun. Yaqulu, terus dia berkata, ahlak tumalal lubada. Aku sudah menghabiskan banyak uang, mal harta. Sekarang uang, ya, beli partai, beli anggota DPR, beli menteri. Bukan beli sih, kalau bahasa nggak enaknya ternak. Mereka bisnisnya dulu ternak sapi. Lama untungnya sedikit lagi. Jadi sekarang bahasanya ternak pejabat, itu kurang lebih. Tuh dia kerahkan, dia beli
Iya, apalagi besok mau pemilu. Maka seolah dia berkata, ahlaktu malal lubada. Aku sudah menghabiskan banyak harta, uang. Wa annahu yaqulu anfaqtu malan katsiran. Aku sudah mengeluarkan infak. Infak kalau dalam konotasi agama positif. Tapi kan secara harfiah artinya belanja. Nafkah. Udah jadi bahasa Indonesia. Iya. Malan katsiro, uang yang banyak. Min talabbudis syai'. Min talabbada. Talabbada fi'il. Asyai' iza jitama'a. Ini mufasir menjelaskan kata lubada dalam Al-Quran. Ada kalimat berbunyi talabbada syai'. Artinya ijtama'a. Jadi ahlaktu malal lubada, aku menghabiskan harta yang aku kumpulkan, Untuk apa? Ala adawati Muhammad. Untuk memusuhi Muhammad. Dia bayar. Bayar buzzer. Bayar buzzer, mubazir apa enggak? Maka kata Adi Hidayat, itu ada di Al-Quran buzzer. Wala tubazir tabziro. Jangan pada jadi buzzer. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Sebab buzzer-buzzer itu musuh setan. Nah itu pas dia bilang itu, siapa itu ngakak. Geli sekali. Karena ketawa karena pas itu terjemahan gitu kurang lebih. Ya. Dia kumpulkan itu kekuatannya, dia memang kuat secara fisik, lalu kaya, ya. Buat apa? Ala adawati Muhammad. Boleh ditarik pikiran dengan kondisi sekarang. Kayak begitu. Berapapun dikeluarkan. Yang penting Islam. Hilang. Jadi Islam Nusantara. Jadi Islam moderat lewat versinya. Moderat itu tengah. Di Al-Quran disebut wasat. Wasat yang standar, yang garis lurus. Wasat itu adil artinya. Adil. Ya. Ausam'ah wa mufakharah. Saya ulangi. Idza tama'a ala adawati Muhammad au sum'ah, ya. Wa mufakharah. Dia keluarkan harta yang banyak. Pertama untuk memusuhi Muhammad, ajarannya. Konteks kekinian adalah ahli warisnya Muhammad SAW, yaitu para ulama. Au sum'ah. Sum'ah artinya pengen didengar. Oh iya, dia tuh hebat. Orangnya dermawan. Bikin apa juga bisa. Mau minta apa. Gitu. Wa mufakharah, dan dia bangga. Jadi harta yang diinfakkan oleh orang model begitu, pertama sum'ah, pengen didengar, kedua mufakharah, sombong. Ayasabu allam yarahu ahad fima anfaqah. Allah berkata, ayasabul insan. Di sini dijelaskan, apakah dia mengira bahwa tak ada seorang pun yang tahu terhadap apa yang dia belanjakan. Faya'lamu qadrah. Maka orang itu mengetahui kadarnya, kekuatannya. Wallahu alim biqadrihi. Kalau orang saja udah bisa mengira berapa yang dibelanjakan buat beli partai, umpamanya,
mas kawinnya, maharnya, dan seterusnya. Beli KPU umpamanya, maka di ayat ini Allah menjawab wallahu alim biqadrihi. Allah mampu dengan kadar yang dibelanjakan. Allah itu tahu dengan ukuran kekuatannya, kekuasaannya. Tuh wallahu alim biqadrihi. Wa annahu laisa mimma yatakassar bih. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah laisa mimma yutakassaru bihi. Allah tidak termasuk kelompok-kelompok orang-orang yang dianggap telah mengeluarkan banyak harta. Artinya sebanyak apapun yang dikeluarkan dan dibelanjakan untuk memusuhi Islam, baik lokal maupun regional maupun internasional, dunia, bagi Allah nggak ada apa-apanya. Ya betul. Iya. Apalagi terkait pandemi, ya. Wa mujazihi ala fi'lihis sayyi. Bukan cuma tahu, apa artinya tahu kalau didiamin saja. Tetapi Allah wa mujazihi, pasti akan membalasnya atas perbuatan jahatnya, cepat atau lambat. Cepat yakni di dunia, lambat nanti di akhirat. Iya, Allah a'lam bishawab. Berikutnya sababun nuzul. Nuzul ayat kelima. Ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Lengkapnya begitu. Ruya anna hadhil ayah, diriwayatkan ayat yang berbunyi ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad nazalat fi Abil Ashad ibni Kildah al-Jumahi. Ayat ini diturunkan terkait seseorang bernama Abul Ashad ibnu Kildah al-Jumahi. Alladzi kana mughtarran biquwwatihil badaniyah. Di mana dia terpedaya, tertipu dengan kekuatan fisiknya. Ditarik 10 orang, nggak bergerak. Kalau Ibnu Abbas berkata, karena Abul Ashad, ini Ashadain ini, ada 2 kali ya. Karena Abul Ashadain yaqul, si Abul Ashad berkata, anfaqtu fi adawati Muhammad malan katsiran. Aku sudah mengeluarkan banyak uang untuk memusuhi Muhammad. Persis kayak sekarang. Ya. Ya, Bill Gates kali kalau kata Pak Edi. Wa huwa fi dzalika kadzib. Dalam hal itu dia bohong. Berikutnya coba apa maksudnya ini? Sudah. Sekarang turunnya ayat 6. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Qala Muqatil nazalat fil Haris ibni Amir ibni Naufal. Menurut Imam Muqatil, ayat ini turun terkait dengan Haris, putra Amir, putra Naufal. Apa ini? Aznaba. Dia melakukan dosa. Fastaftan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian minta fatwa kepada Nabi. Fa'amarahu ayyakfur. Maka Nabi menyuruhnya untuk kufur. Faqala,
Laqad zahaba mali fil kafarat. Nah, ini baru ketangkep ayat pur maknanya. Fil kafarat wan nafaqat. Mundu dakhaltu fi dini Muhammad. Oke, saya ulangi. Ayat ini turun terkait dengan Haris putra Amir putra Naumal. Kenapa aznaba? Dia berbuat dosa. Lalu minta fatwa kepada Nabi, maka Nabi menyuruhnya untuk membayar kafarat. Faqala, lalu Nabi berkata, dia berkata, si itu Naufal, Haris bin Amir bin Naufal, laqad zahaba mali fil kafarat wan nafaqat. Habis uangku sudah untuk bayar kafarat dan nafkah, infak. Mundu dakhaltu fi dini Muhammad. Sejak aku masuk Islam. Wa hadzal qaulu minhu, perkataan ini yahtamilu ayyakuna istitolah bima anfaq, mengandung arti banyak sekali dia telah mengeluarkan infak. Fayakunu tughyanan minhu, maka itu menjadi sebuah kezaliman, tughyan, au asafan alaihi, atau sesuatu yang disayangkan. Fayakunu nadamam minhu, maka kemudian dia menjadi menyesal. Ya, jadi ayat 6 yaqulu ahlaktu malal lubada itu terkait dengan seorang bernama Haris bin Amir bin Naufal. Dia masuk Islam. Sejak dia masuk Islam, dia banyak membayar kafarat atas dosa serta diinfakkan. Tapi ada tapinya. Kemudian dia menyesal karena terlalu banyak mengeluarkan infak. Nah, ini teguran buat kita juga. Selesai. At-tafsir wal bayan. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Ai uqsimu bil baladil haram wa huwa Makkah. Artinya aku bersumpah, yakni Allah, dengan menyebut negeri tanah haram, yaitu Makkah. Tambihan ala karamati ummil qura wa syarafiha indallahi ta'ala. Ini mengingatkan kepada kita akan mulianya Ummul Qura. Ummul Qura nama lain dari Makkah. Dan kemuliaannya di sisi Allah. Tuh, jangan coba meremehkan Mekah. Allah saja memuliakan. Itu buktinya disebut sebagai sumpahnya. Li'anna fiha, sebab di sana di Mekah baituhu, ada, ini apa ini sebentar. Colek-colek nih Pak Jawan. Iya. Sebab di sana ada rumahnya yang suci. Kiblatal muslimin. Tuh. Jangan kiblata, ini enggak bagus ini. Kiblatul muslimin. Sebagai kiblat kaum muslimin. Lebih dari itu, wahia balad Ismail wa Muhammad alaihi wassalam. Dia adalah kampungnya Nabi Ismail dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi wa fiha manasikul hajj. Dan di sana di Mekah manasik jamak dari mansak. Mansak jamaknya manasik.
Mansak itu sendiri isim makan dari kata nasaka, yang suku nusukan. Nusuki inna sholati wa nusuki, artinya ibadah. Manasik jadi tempat-tempat ibadah haji. Kalau tawaf di sekeliling Ka'bah, maka seliling Ka'bah itu disebut mansak. Kalau wukuf, ibadah wukuf di Arafah. Arafah disebut mansak. Nginap di Muzdalifah. Muzdalifah mansak, Mina masak, mansak, melontar mansak, digabung semuanya jadi manasik. Tempat ibadah. Ibadah pakai ilmu. Maka ilmunya namanya ilmu manasik. Kita punya budaya. Bagi yang akan berangkat haji, itu diberi bekal dengan ilmu-ilmu itu. Maka ilmunya namanya ilmu manasik, acaranya namanya acara manasik. Bagus. Sejatinya sampai di sana paling tidak meringankan pembimbing. Ya. Sejauh mana efektivitasnya berpulang kepada yang bersangkutan. Di tanah air dibimbing, di sana juga dibimbing. Ada yang tawafnya baru 3 kali, udah saya mau capek. Gimana itu? Udah mikirin. Iya, itu namanya manasik. Wa qauluhu la uqsimu qasam muakkad wa laysa nafyan lil qasam. Firmannya la uqsimu adalah sumpah yang ditegaskan. Bukan nafi lil qasam. Jadi kalau ada yang nanya, la uqsimu kok tidak itu? Bukan, itu bukan nafi. Itu la penegas sumpah. Tuh, ini dia dalilnya. Kaqaulil Arab la wallah la fa'altu kaza. Tulaknya taukid. La wallah artinya wallah. La fa'altu artinya fa'altu. Demi Allah. Gitu. Wala wallah makana kaza. Demi Allah itu bukan begitu. Wala wallah la af'alanna kaza. Demi Allah akan saya lakukan. Begitu orang Arab bilangnya. La wallah. Uqsimu bihadzal balad fi hali kaunis sakin fiha halalan muqiman biha. Aku bersumpah dengan menyebut negeri ini di mana yang tinggal di dalamnya halalan, yaitu tinggal, mukiman sama menetap, biha wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan bunyi ayatnya begini. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini. Itu negeri Mekah. Wa anta itu Muhammad. Hilun menetap, tinggal di negeri ini. Jadi kemuliaan Mekah pertama karena ada Ka'bah. Yang kedua kampungnya Ismail. Yang ketiga kampungnya Nabi Muhammad. Ketika dia hijrah di Madinah saja, dia luar biasa rindunya. Kita lebaran tuh pada pulang kampung, rindu. Dari sekian kerinduan terhadap kampung adalah kampung akhirat. Sejatinya begitu. Ya. Wa walidi wa mawalad. Demi yang melahirkan dan apa yang dilahirkan. Ma bimakna man. Orang yang dilahirkan. Versi bilang, yaitu satu versi Nabi Adam yang melahirkan. Dan yang dilahirkan kita-kita keturunan Adam. Tetapi
lebih mengkerucut lagi, enggak lah, enggak sampai sono gitu kurang lebih kata Mufassir. Mulai dari Nabi Ibrahim yang melahirkan, ya, Walid itu Nabi Ibrahim, dan orang yang dilahirkan Ismail. Ismail terus menjadi Nabi Muhammad. Oke, itu. Uqsimu bihadzal balad fi hali kaunis sakin fiha halalan muqiman biha. Wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana wa kullu man dakhalahu, dan semua orang yang masuk ke al-balad yaitu Mekah. Allah berfirman, wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk ke sana dipastikan akan aman. Cuma strata berpikir manusia beda-beda sesuai dengan ya pengetahuannya. Akhirnya tak disadari mana bisa aman, saya ke sana pasti kehilangan. Tuh, bukan aman itu. Bukan aman dalam artian fisik saja. Ya, udah bayang. Aman non fisik juga. Yang pertama secara batinnya luar biasa memang. Dianugerahkan rasa yang tak pernah kita rasakan di luar kota Mekah. Terus rasa yang luar biasa itu menjadi bertambah ketika kita memang memproporsikan niat tujuan datang ke sana. Bagi mereka yang di luar koridor itu memang nggak merasakan rasa aman. Bahkan begitu tinggi anugerah rasa amannya itu sampai menembus kepada akhirat. Baru kemudian terkait kejahatan. Mekah dengan ritualnya yang ada di sana itu adalah cerminan akhirat. Cerminan akhirat dalam konteks kejahatan gimana? Langsung dibalas. Nyombong aja. Nyombong waktu dalam hati aja. Itu dibalas. Ada tukang minta-minta. Padahal ada si duit. Cuma dalam hatinya berkilah. Lantarlah di rumah aja. Maksudnya di tempat kosannya, di maktabnya, tempat nginapnya. Besoknya tuh datang. Nah, yang kemarin ini ketemu. Sampai ke sini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, banyak hal-hal yang ditunjukkan oleh Allah di sana. Dan memang ada ayatnya, wa may yazlim nuziq. Siapa yang berbuat zalim akan kami balas langsung. Gitu kurang lebih. Ya. Jadi jangan keliru memahami wa man dakhalahu kana amina. Dulu ketika ayat ini turun, memang ketika Fathu Makkah, mereka ketakutan musyrikin Mekah. Umat Islam datang. Nabi terus berteriak-teriak. Dia berpidato. Wahai saudara-saudara sekalian, yang mau aman silahkan masuk ke Ka'bah. Atau masuk ke rumah siapa, saya lupa, Abu Sufyan atau siapa. Kana aminah. Nah, itu dalam artian fisik. Iya. Terus tasrifan laka. Ketika saja memunculkan rasa aman, kehadiran kita di sana, apa katanya? Tasrifan. Itu sebagai kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Penghormatan. Wa ta'ziman, sama penghormatan.
liqadrika atas kedudukan engkau, li'annahu qad sara biiqamatika fihi 'aziman syarifan. Oke. Sebagai kemuliaan laka, kaknya kepada Nabi Muhammad, dan penghormatan karena kedudukan engkau. Lalu balad Mekah itu dengan sebab engkau tinggal di sana menjadi mulia, azimah, syarifah. Jadi kita yang bisa kita tangkap sederhana, Mekah adalah kota yang paling mulia karena ada Baitullah. Terus karena dilahirkannya seseorang yang dijadikan sumpahnya juga walidi wa mawalad, yaitu Nabi Ibrahim menempatkan Ismail di sana, lalu lahir Nabi Muhammad. Masih keturunan Ismail gitu kurang lebih. Oke, maka dengan itu semua Mekah menjadi mulia. Wala syakka annal amkinah tusyrafu bi ahliha. Atas dasar ini maka tidak diragukan suatu tempat itu menjadi mulia karena penghuninya, penduduknya, ahlinya. Ya, udah kebayang insya Allah. Karena penduduknya. Pak Jamal di masjid di mana itu yang terkenal sekali? Menjadi terkenal semua negeri itu. Jogokariannya. Tuh. Ya. Tuh karena masjidnya. Karena tempatnya. Karena pengelolaannya, akhirnya penduduknya. Ya, semuanya Islami sekali. Terkenal. Kita bisa menciptakan hal-hal seperti itu. Umpamanya, bikin komplek perumahan. Ya. Itu yang Islami gitu kurang lebih. Jadi kaedah. Komplek perumahan Tafsir Selasa namanya. Komplek perumahan Tafsir Selasa. Berapa orang kan minimal klaster. Ya kan minimal 10 kalau klasternya. Ya. Walhil tuh diterangkan. Wa antahilun. Titik 2 halal. Halal. Demikian luasnya bahasa Arab. Yang paling populer halal lawannya haram. Tapi halal bermakna membuka. Membuka apa? Membuka belenggu. Belenggu dalam artian physically, tangan diikat, dibuka itu namanya hal. Membuka belenggu dalam artian pikiran itu namanya solving. Bahasa Arabnya halul muskilah, problem solving. Halal juga yang ketiga artinya menempati. Dalam konteks ayat ini itu yang cocok dimaksud adalah menempati, tinggal. Ya. Lalu dalam tradisi kita lebaran ada halal bihalal, semuanya kena. Ya, arti itu. Warada fil hadis al-muttafaq ala sihhatih. Ada hadis yang disepakati sahnya. Inna hadzal balada harramahullahu yauma khalqis samawati wal ardh. Fahuwa haram bihurmatillah ila yaumil qiyamah. Wala yuqdadu sajaruhu. Wala yukhtala khalahu. Wa innama uhillat
li sa'ah min nahar wa qad adat hurmatuhal yauma ka hurmatiha bil ams. Ala fal yuballighis syahidul ghaiba. Ini kalau nggak salah bagian dari pidato Nabi pada Haji Wada. Dia berkata ayyuhan nas, itu di awal. Kullukum min Adam wa Adam min turab. La fadla li arabi ala a'jami. Wala li aswada ala abyadha. Dan seterusnya. Terus yang kedua, ittaqu fin nisa. Jadi yang pertama pidato Nabi Haji Wada tentang egaliter, kesetaraan. Yang dua, pesan keluarga, yaitu khususnya istri, suruh jaga. Dia adalah amanat Allah. Akhaztumuhunna bi kalimatillah. Kalian ambil dia sebagai istri itu menggunakan kalimat Allah. Kalimat Allah, kalam Allah. Kalam Allah Al-Quran. Itu ketika ijab qabul itu Al-Quran. Ankah tuka wazawaj tuka. Terus qabil tu nikahaha wa tazwijiha. Terus pesannya yang lain, pesannya yang lain yaitu taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullah. Dan yang berikutnya ini terakhir, yaitu mana dia? Inna hadzal balad harramahullahu yauma khalqis samawati wal ardi. Sesungguhnya negeri ini Allah muliakan sejak dia menciptakan langit dan bumi. Fahuwa haramun. Maka negeri ini amat sangat terhormat. Bihurmatillah. Berkat Allah menghormatinya. Ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. La yu'dadu sajaruha. Tidak dipotong pohonnya. Wala yuqtala solahu. Dan tidak, apa ini ya, sebentar ya. Saya lihat ikhtala, apa ini maksudnya? Solahu. Ikhtala ya. Wala yuqtala khalah. Dan dia tidak akan sunyi, gitu kurang lebih. Ya, iftala artinya mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Maksudnya tidak akan sunyi. Sebab kalau orang kampung itu pada pindah hijrah, mengundurkan diri dari negeri itu, maka sepi. Dan Allah sudah jamin tidak akan sepi. Bukan cuma mengundurkan diri, apalagi mengundurkan diri, justru orang berdatangan. Wa innama, apa ini? Wa innama uhillat li sa'atun min nahar. Akan tetapi dihalalkan bagiku ada satu saat dalam siang. Waqad adat hurmatuhal yauma. Dan telah dikembalikan kehormatannya hari ini.
kahurmatiha bil amsi, seperti kehormatannya yang sebelumnya. Ala fal yuballighish syahidu al ghaiba. Wahai manusia, ingatlah, sampaikanlah berita ini kepada mereka yang tak ada, tak hadir dalam pidatonya itu. Paham? Wal muradu anna Makkah azimatul qadri fi kulli hal. Maksudnya adalah Makkah dia tetap terhormat, mulia, tinggi kedudukannya kapan saja, di mana saja. Fi kulli hal, setiap saat. Hatta fi hali i'tiqadil kufar, sampai pada saat orang-orang kafir meyakini annaka halal la hurmah laka, sesungguhnya engkau ya Muhammad halal, bukan halal, halal, boleh dibunuh maksudnya, kan memang usaha dibunuh itu. Betapapun sampai engkau dihalalkan oleh musyrikin Mekah untuk dibunuh, gitu, itu Mekah tetap dia tanah haram, nggak jadi berubah. Fala yarawna laka minal hurmah ma yarawnahu li ghairika. Mereka tidak melihat engkau, bagi engkau, sebagai kehormatan, seperti halnya mereka melihat kehormatan orang lain. Paham maksudnya? Nabi Muhammad lahir, berdakwah, diangkat sebagai nabi dan rasul. Dia lahir di Mekah, Mekah tambah mulia. Nabi Muhammad menjadi terhormat, Mekah menjadi terhormat. Meskipun mereka tidak menghormati Nabi Muhammad dan tidak menghormati Mekah, karena kehormatan Nabi Muhammad, di sisi Allah, Mekah dan Nabi Muhammad tetap mulia sampai hari kiamat. Itu maksudnya. Betapapun mereka justru menghormati yang selain Muhammad. Mereka lebih hormat kepada berhala-berhala mereka. Lebih hormat kepada tokoh-tokoh Quraisy yang kafir itu. Wa fi hadza taqri' wa taubih lahum. Dan pada ayat yang berbunyi la uqsimu bihadzal balad wa walidi wa ma anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad, itu adalah takri wa taubih lahum, sebuah penghinaan terhadap mereka musyrikin Mekah, kafir Quraisy. Wa aqsama bikulli walid wa maulud minal insan wal hayawan. Allah juga bersumpah dengan menyebut yang melahirkan dan yang dilahirkan, baik manusia dan binatang. Jadi walid wa mawalad, walid wa mawalad bukan manusia saja. Tambihan ala azmi ayatit tanasul wat tawalud. Ini mengingatkan kepada kita semua atas azmi besarnya, besar, mulia, bagus ayat tanasul, tanasul berketurunan, watawalud. Tuh, maka menjadi sinkron dengan hadis-hadis Nabi yang menganjurkan banyak anak, ya, banyak anak. Anaknya 3 nggak apa-apa, tapi istrinya 4 kan 3 kali 4 12. 3. Buat tawalud, melahirkan.
beranak. Wa dalalatuha ala qudratillah wa hikmatihi wa ilmihi. Juga ayat qasam la uqsimu bihadzal walad wa anta hillum bihadzal balad hadzal balad wa walidi wa ma walad, itu adalah menunjukkan atas kuasanya Allah, hikmahnya, dan ilmunya. Mana di antara kuasa, hikmah, ilmu? Kan mulanya nggak ada orang. Nggak ada satu potong pun nggak ada. Allah kirim Nabi Ibrahim sama bayinya Ismail dan ibunya si Hajar. Lalu apa konsep Allah? Sumur Zam-Zam, sumber kehidupan. Siapa di antara manusia yang hidup ini tak perlu air? Maka berdatangan banyak. Bukan cuma sekedar sumur, tapi mukjizat. Di tempat lain tidak ada sumur, di situ sumur. Tak pernah kering. Dan secara ilmiah luar biasa. Tuh coba. Kayak begitu, Allah punya rencana. Allah punya cara. Kita saja yang kadang-kadang apa namanya, pikiran kita aja nggak mau menjangkau kuasa Allah di balik semua peristiwa. Oke, berikutnya. Summa zakaral muqsam alaihi. Kemudian Allah menyebut muqsam yang disumpah atasnya. Saya atau si A bersumpah kepada si B. A yang bersumpah, si B mah tetap lawan bicara. Tentang apa? Besok saya ke rumah demi Allah. Besoknya itu namanya muqsam alaihi. Ya. Besok saya bayar utang. Tuh, bayar utang itu namanya muqsam alaihi. Abis la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad, baru nih muqsam alaihnya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Tuh, ini sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Allah, diawali dengan sumpah. Sungguh aku ciptakan manusia fi kabad, dalam keadaan capek, lelah, ya, lelah banget. Ay laqad khalaqnal insana maghmuran bit'ab. Artinya, sungguh aku ciptakan manusia makmur, penuh dengan kelelahan. Berikutnya Pak Jamal, bit'ab, makmur. Wan nasab. Nasab sama capek. Capek. Wa fi mukabadatil masyak wasyadaid. Terus senantiasa menghadapi kecapean, kesulitan, dan kekerasan. Fa huwa la yazalu fitil kal mukabadah, dan manusia akan senantiasa berada dalam kondisi itu bad'an minal wiladah, mulai dari lahir. Susah. Oke. Ilal mata'ib al-ma'isyiyah, sampai kepada kelelahan mencari kehidupan. Wal amrad at-tari'ah, menghadapi penyakit at-tari'ah yang menular. Tuh kayak sekarang. Capek. Harus pakai antigen.
Capek apa enggak itu? Dari luar negeri, bandara, susah masuk negeri sendiri. Orang asing gampang banget. Kasih karpet merah. Capek semua. Dan capek itu bukan cuma mulai lahir sebenarnya, nanti juga dijelaskan ini. Yaitu sejak di dalam perut. Capek sebenarnya. Ngeringkuk aja. Susah, mau nendang susah. Balik susah. Tuh. Gelap. Dalam perut gelap apa enggak Pak Jamal? Nggak ada lampu. Summa ilal maut, sampai mati. Wa mayat ba'uhu min qabrihi, dengan berbagai macam suka dan duka di dalam kuburnya. Wal barzakh, di alam barzakh. Terus wa akhiratihi, di akhiratnya. Min syada'id wa mata'ib wa ahwal, kelelahan, berupa kelelahan, kekerasan, dan huru-hara yang menakutkan. Wa fihi tasbitun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini diceritakan oleh Allah dalam rangka mengokohkan, menguatkan batin, perasaan, perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Emang capek, mana ada hidup yang nggak capek, apalagi berjuang di jalan Allah. Itu emang capek. Ya, tasbit untuk mengokohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa hamlihi ala ihtimali makaidi ahli Makkah, serta menguji kesabaran, ihtimal kesabaran, tipu daya ahli Makkah. Ini umat Islam lagi diuji kesabaran, ya. Sabar bukan berarti diam, ya, berjuang, ya. Wasabrihi alal masyak wal mata'ib, sabaran. Padhalika la yakhlu minhu insan, itu memang tak sunyi dari kehidupan manusia, apalagi seorang dai yang berjuang. Wa fi lahum ala adawatihi, pada saat yang sama ketika Allah berfirman laqad khalaqnal insana fi kabad, itu di samping mengokohkan semangat Nabi dalam berdakwah, juga mencela apa? Musuh-musuh mereka. Summa wabakhal insan ala tirar biquwatihi, baru setelah itu Allah menjelekkan, memburukkan, buruk sekali, ya, manusia yang tertipu dengan kekuasaannya, kekuatannya. Faqala ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad, apakah dia mengira tak ada seorang pun yang bisa menguasainya, mengalahkannya. Ayazunnu ibnu Adam alla yaqdiru alaihi, apakah anak Adam pada mengira bahwa tak ada seorang pun yang bisa menguasainya, mengalahkannya. Wala yantaqimu minhu ahad, apakah dia mengira juga tak ada seorang pun yang dendam kepadanya. Allah yang paling mendendam. Fa innallaha huwal qadir ala kulli syai'. Nah, Allah itu mampu melakukan apa saja. Summa lamal insan alal infaq miro'atan. Kemudian Allah mencela orang-orang yang berinfak karena riya. Miro'ah riya, pengen dilihat. Faqala yaqul ahlaktu malal lubada. Nah, ini kecaman. Dia riya. Aku telah, udah riya, udah buruk riya lagi. Aku telah menghabiskan hartaku yang banyak. Ai anfaqtu malan katsiran mujtami'an ba'duhu ala ba'. Artinya aku telah menginfakkan
menginfakkan, atau aku telah berinfak, mengeluarkan uang yang banyak, ya, yang banyak. Wal muradu annal insan yaqulu fi yaumil qiyamah, maksudnya nanti pada hari kiamat orang pada bilang, anfaqtu malan kasiran fima kana yusammihi ahlul jahiliyah makari. Aku telah banyak mengeluarkan harta yang menurut orang-orang jahiliyah pada saat itu sebuah kemuliaan. Wal mudda'in nafaqah fi sabilil khair. Itu bukan. Wa yad'unahu ma'ali wa mafakhir. Dan mereka menyebutnya sebagai kemuliaan dan ya kebanggaan. Banggaan. Summa'abahu ala jahlihi. Kemudian Allah menganggapnya aib sekali karena ketidaktahuannya. Yaitu infak karena riya. Itu jelek sekali gitu. Faqala ayahsabu allam yarahu ahad. Apa dia mengira bahwa tidak ada seorang pun yang tahu bahwa dia sombong, dia bangga. Dikira nggak ada yang tahu. Ayazunnul insan wal mudda'in nafaqa fi sabilil khair annallaha subhanahu lam yattali' alaihi. Apakah orang yang begitu pada mengira bahwa nafkah di jalan kebaikan Allah tidak tahu? Tahu. Paham? Mereka kan infak yang dia keluarkan seperti diterangkan dalam ayat ini bukan untuk kebaikan, untuk menghalangi dakwah. Sementara infaknya dalam ke jalan yang baik itu tidak tahu. Tidak dilakukan. Lalu mereka mengira bahwa Allah itu tidak tahu. Tuh, maka di sini dijawab. Sesungguhnya Allah tahu. Dan jawab sesungguhnya Allah itu tahu pakai istifham. Ayasabu allam yarahu ahad. Pakai istifham. Wala yas'aluhu an malihi min aina kasab. Dan Allah jangan dikira tidak akan bertanya dari mana engkau dapatkan harta itu. Wa aina anfaqah. Dan kemana engkau infakkan. Iya. Selesai. Fiqhul hayat awil ahkam. Apa Ustaz? Boleh. Ayah sabu itu istifhamnya apa Ustaz? Oh iya. Boleh lil inkar. Lil inkar. Iya. Terus pada saat yang sama boleh lit taubih. Taubih menjelekkan. Iya. Ya, makasih, Boleh Ustaz. lit tahkir. Iya, jadi ternyata kalau kita belajar balaghahnya itu ada istifham lit taubih sendiri, lil inkar sendiri, lit tahkir sendiri. Tapi dijumpai dalam tafsir itu ada satu istifham yang bertumpuk 3, inkar juga, nafi juga. Sebenarnya memang kayak begitu perkembangan makna yang ada dalam batin. Tahkir juga. Iya, demikian. Silakan Pak Jamal. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya terkait tema kita, dipersilakan. Saya Ustadz sedikit ini. Boleh. Tadi wal madai ya, wal mudai. Mudai itu apa Ustaz? Mudai artinya yang mengaku. Mengaku memberi infak, an-nafaqata.
Ya, syukran Ustaz. Baik, Bapak. Ada lagi Pak? Bapak Ibu? Baik, tidak ada nih Ustaz. Ada. Oh baik. Lanjut. Iya, yang lain ini nggak mau tanya ya. Gini Ustadz, yang Nunggu pertama, Pak Sukoco. pertama saya ucapkan selamat datang nih, ahlan kepada Pak Hafiz, Pak Abdul Hafiz. Nah, muncul. Oh ya? Iya, sudah sejak awal pelajaran nggak pernah lihat ini Pak Hafiz, sekarang muncul. Nah, Pak, iya, Oh Pak. iya nih, Pak Iya. Hafiz nih. Apa kabar Pak Hafiz? Sehat? Mute. Assalamualaikum, baik. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Numpang di ujung. Ini teman sekampus sama saya, Ustadz. Oh iya iya. Sekelas hari itu di LBG. Oh, Juga di pekerjaan juga satu kampus. luar biasa Pak Hafiz. Alhamdulillah masih sehat. Ustadz mau tanya ini. Jadi di awal pelajaran tadi kan mengenai orang yang tertipu, yang merasa tak ada yang mengalahkan. Nah, itu mestinya harusnya segera diajab ya Ustadz ya kalau menurut saya. Tapi karena Allah menundanya sampai entah kapan gitu, sehingga mereka terus merajalela. Itu hikmahnya apa? Apa kita harus sabar gitu menerima keadaan seperti ini? Karena itu sekarang ini ya lagi kita alami di Indonesia. Jadi harus sabar gitu, menerima atau ya sambil berdoa atau bagaimana Ustaz? Yang ditanya oleh Pak Sukoco sebenarnya tentang ilmu Allah. Apa yang dialami oleh umat saat sekarang ini paling tidaklah kita anggap sama dengan yang dialami oleh Nabi saat dia berdakwah. Melihat kedurhakaan, keingkaran, permusuhan, pelecehan, walaupun pada saat itu belum ada buzzer gitu kurang lebih. Nabi mencapai kondisi psikologis kayak begitu. Kenapa dibiarin gitu? Kan jadi merajalela kalau bahasa Pak Sukoco. Ya, Ustaz. Iya. Maka kemudian seperti yang sudah kita lewati tafsirnya, Allah bilang kepada Nabi, famahilil kafirin. Biarkan. Tuh, seolah-olah Allah biarkan. Biarkan. Ini juga jangan salah paham. Saya selesaikan dulu. Famahilil kafirin amhilhum ruwaidah. Biarkan. Itu urusanku. Aku akan bereskan secara perlahan. Itu amhilhum ruwaidah. Seolah lagi kalau boleh saya tambahkan, masih pada belum percaya ya. Cerita orang-orang yang kayak begitu terdahulu aku beresin. Itu si Haman. Itu si Korun. Coba. Itu si Fir'aun. Itu aku beresin. Aku yang tahu timingnya. Itu seolah-olah. Tuh lihat siapa kaum An. Kaum Samud. Dia kuah luar biasa. Bikin istana, bikin rumah itu. Wajabus sokhra bilwan. Itu kaum Ad, kaum Samud. Itu. Aku yang beresin. Nah kemudian jangan pula disalahpahami. Yang pertama mengokohkan hati Nabi dalam berdakwah. Oh iya, Allah punya rencana di balik usaha kita. Gitu.
Jangan dipahami, oh iya Allah suruh diem, nanti aku yang beresin. Bukan. Itu. Yang kedua, justru mendorong. Mendorong. Memberikan lahan kepada kita, umat Nabi Muhammad yang dicintai itu, memberikan lahan untuk beramal. Ada bantuan sosial kalau nggak ada kebanjiran. Bagaimana supaya orang pada muncul jiwa sosialnya? Kan harus ada banjir dulu. Kurang lebih begitu. Nah, diharapkan lebih cerdas, jangan sampai menunggu banjir baru ada bantuan sosial. Ya. Dulu kita belajar balaghah ada sebuah puisi syair bagus sekali. Cuman saya juga lupa. Gitu. Artinya fenomena alam yang ada, kebanjirankah, gunung meletuskah, terus itu kan memunculkan orang-orang dermawan. Gitu. Jadi kurang lebih kayak begitu. Ya, jangan dipahami sabar dalam artian pasif. Gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain. Baik Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Baik. Saya nambahin pertanyaan Pak Koco, boleh dong Pak Ustadz? Mari Wati. Jangan ditambahin Pak, dinilai setelah dijawab. Ini biasa di katrol. Ya. Menanggapi keadaan saat ini kan kita beramalnya itu amal yang seperti apa itu Pak Ustadz, yang sehingga bingung kita berbuat apa ya gitu, sehingga perbuatan yang paling kecil atau yang paling nilainya lemah sekali adalah berdoa, mendoakan. Bahkan kadang-kadang doanya juga sangat ekstrim. Misalkan ini sih secara pribadi Pak Ustadz ya, saya kok ngebayangin misalkan daerah Kapuk itu tiba-tiba, ya Allah, rendam itu Kapuk atau turunkan itu daerah Kapuk itu ke dalam tanah begitu. Karena di sana terlalu banyaknya orang yang kufur gitu. Itu kan doa yang jelek sekali gitu. Apakah bisa dibenarkan seperti itu Pak Ustadz? Dalam situasi yang seperti ini, saya bisa berbuat apa? Gitu. Itu yang saya ingin tambahkan dari maksudnya Pak Koco. Bagaimana Pak Ustadz? Dibenarkan apa enggak? Benar banget. Benar banget. Coba lihat tuh Nabi Nuh, doanya direkam dalam Al-Quran. Melihat kezoliman, kebenaran ditolak mentah-mentah. Sedikit pun tak diindahkan dakwahnya. Doanya hampir-hampir direkam dalam Al-Quran. Ya Allah, bahasanya bukan cuma habisin. Jangan sisain mereka. Tuh, surat Nuh itu. Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Itu artinya jangan sisain. Apa itu tanda bahwa Nabi sendiri seperti putus asa, tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga hanya doa seperti itu yang keluar, Pak Ustaz? Tidak salah berkesimpulan kayak begitu. Tidak salah. Berkesimpulan kayak begitu, buktinya sampai direkam kan terus dijadikan pelajaran sampai ke kita. Udah yang kayak begitu, habisin aja. Gitu. Dan Lebih dikabul dari, oleh Allah. hah? Dan dikabul oleh Allah itu. Dikabul emang ditenggelamkan. Yang sisa cuma itu yang di kapal.
termasuk anaknya juga tenggelam. Ya, dan anaknya juga emang udah tertutup hatinya, diajak selamat nggak mau. Itu kurang lebih. Jadi Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka intazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Sebab kalau engkau sisain ya Allah, mereka enggak akan melahirkan kecuali orang-orang yang kafir dan durhaka. Itu menarik sekali zaman kita. Tahun 48 enggak dihabisin, Nisa apa enggak? Nisa. Keluar lagi tahun 65. Sekarang tahun 21 udah mau beranak lagi, udah hamil tua. Dulu kan bahasanya hamil tua. Kadrun itu zaman dulu tahun 65. Ya, lahir lagi. Tidak bermaksud habisin dalam artian apa? Dalam artian hakiki. Itu yang sudah diundangkan aja, TAP MPR nomor 25 saja. Nah, kondisi kayak begitu dialami oleh Nabi Muhammad seperti yang tadi itu saya katakan. Famahilil, itu jawaban Allah. Famahilil kafirina amhilhum. Aku yang beresin nanti. Ada perbedaan menyolok antara umat Nabi Muhammad dan umat sebelum Nabi Muhammad. Kalau umat sebelum Nabi Muhammad dibayar kontan. Tenggelam. Ya. Kirim belalang, kirim darah, kirim angin panas, kirim. Nabi Muhammad enggak. Umatnya termasuk kita kenapa begitu nanya-nanya? Allah menjawab, laula kalimatun sabaqat laqudiya bainahum. Kalau saja tidak ada kata terlanjur aku ucapkan, kata Allah, akan aku beresin. Sebab ada kata yang sudah terlanjur diucapkan. Apa itu kata itu? Dalam tafsir disebutkan yaitu wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku utus engkau cuma memberi rahmat, kasih sayang. Lah kalau aku turunin azab, aku bertentangan dengan titahku sendiri. Dan pada saat yang sama, rahmat lil alaminnya Nabi Muhammad itu memberi kesempatan kepada mereka yang durhaka seluas-luasnya untuk kembali bertaubat. Diberi kesempatan. Di balik pemberian kesempatan yang tak ada batasnya, bukan berarti Allah nggak tahu, bukan berarti Allah nggak punya rencana. Persoalan psikologisnya adalah kadang-kadang ketidaksabaran kita yang berhadapan dengan rencana Allah. Apa itu? Kita pengennya cepetan dihabisin. Cepetan dihabisin seolah-olah, lah kamu nganggur, nanti kamu kerjaan apa? Tuh, gitu. Luar biasa kita juga ketika kemarin pengumuman pemilu di tengah malam, emak-emak udah berapa banyak yang tewas, tak diketahui, belum. Nah, itu kerjaan gitu. Paling tidak kerjaan paling minum kayak tadi kita berdoa. Mengeluh kepada Allah. Iya, wallahu a'lam. Mbak Edi, silahkan yang lain. Ada lagi yang lain? Nggak ada kayaknya. Enak tuh. Cukup Pak Jamal. Baik, Ustaz, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 8 lewat 59 menit dan jamaah sudah tidak ada lagi yang bertanya, maka kajian ini kita cukupkan.
semoga kajian ini menambah wawasan dan ilmu kita, dan tentunya menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri kajian ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa illa anta anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. sampai jumpa tahun depan. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.